Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Gigi Sartika Puspita yang akan memberikan kuliah mengenai aspek biologi jaringan keras gigi, yaitu dentin. Berikut adalah gambar histologi jaringan dentin, di mana dentin ini adalah lapisan kedua dari gigi. Yang pertama adalah email. Nah, dentin terlihat berwarna kebiruan ya sebagai lapisan yang nomor 2 dari gigi. Kemudian di bawah dentin ini terlihat gambaran histologi yang berwarna bening atau lebih terang. Itu adalah suatu yang disebut sebagai jaringan predentin. Dentin dan predentin dihasilkan oleh sel odontoblas yang terlihat diberikan tanda panah pada gambar berikut. Nah, bagian-bagian dentin yaitu dentin intertubuler, dentin peritubuler, dan tubulus dentinalis. Tubulus dentinalis ini yang akan menghubungkan pulpa, jaringan pulpa dengan dentin dan email. Berisi tonjolan odontoblas, bahan organik dalam ruang periodontoblas. Nanti akan dilihat pada slide selanjutnya. Dentin itu sendiri terdiri atau bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah dentin primer, yang kedua adalah dentin sekunder, dan yang ketiga adalah dentin tersier. Apa perbedaan ketiga dentin ini? Yang pertama adalah dentin primer dibentuk selama proses pembentukan gigi di dalam tulang sampai gigi tersebut erupsi. Jadi dentin primer berhenti sampai gigi tersebut erupsi. Kemudian dilanjutkan dengan dentin sekunder, di mana dentin sekunder ini diproduksi selama manusia itu hidup ya, secara fisiologis. Kemudian, apa yang disebut dengan dentin tersier? Nah, dentin tersier ini diproduksi oleh odontoblas saat gigi mengalami jejas. Nah, apa itu jejas? Yaitu suatu exposure yang mengenai gigi, bisa dari panas, perubahan suhu, maupun asam. Ya, asam bisa dari produk bakteri maupun dari makanan. Dentin tersier ini adalah suatu respon jejas ya, yang mengenai gigi dengan membentuk ada 3 macam, yaitu dentin reaksioner, dentin reparatif, dan dentin sklerotik. Nanti akan kita pelajari pada bagian bagaimana mekanisme repair dari gigi itu sendiri. Kita lanjutkan pada struktur dentin, yaitu menyerupai struktur tulang, namun kekuatannya atau kekerasannya tidak lebih dari tulang. Dentin ini dapat mengalami mineralisasi tadi yang dihasilkan oleh odontoblas, kemudian termineralisasi yang berasal dari matriks ekstraseluler dari pulpa itu sendiri. Kemudian komposisi mineral dari dentin adalah 69,3% organik, 17,5%, dan air 13,2%. Penampang sagital dari kompleks pulpa dentin dapat dilihat pada gambar berikut. Yang berwarna merah ya, memiliki penampang luas adalah dentin, lapisan kedua dari gigi. Kemudian yang berwarna bening atau lebih terang atau merah muda itu adalah predentin. Kemudian yang bergambar seperti titik-titik adalah suatu sel, itu letaknya di paling marginal dari jaringan pulpa, itu adalah sel odontoblas yang menghasilkan atau penghasil matriks dari dentin. Predentin merupakan dentin yang belum termineralisasi, maka nanti akan menjadi dentin yang mature setelah mendapatkan mineral dari jaringan pulpa, sehingga predentin yang termineralisasi akan menjadi dentin struktur yang lebih keras begitu. Gambaran histologi ada gambaran histologi dari tubulus dentinalis ada di bagian atas. Kemudian yang bagian bawah adalah gambaran scanning elektromikroskop dari struktur tubulus dentinalis. Ya, dapat dilihat gambarannya seperti pipa
Dia akan menghubungkan antara pulpa, dentin, dan juga email. Demikian kuliah mengenai dentin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.